Loh kok apa ada cara cepat menghafal? Ya itu tergantung adik-adik ya gimana cara memberi kata-kata. Misalkan BASO 4 adik-adik mau baca bakso, ya gitu. Casio atau pentol bakso gitu-gitu ini ya bisa sebenarnya kasih kata-kata aja. Mencari kata-kata yang mudah dihafal sama adik-adik. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Pada video kali ini Koben akan membahas kimia ya mengenai reaksi penggaraman. Dalam reaksi penggaraman, adik-adik harus menghafal juga itu istilahnya di mana senyawa-senyawa garam itu yang wujudnya aki atau solid itu yang seperti apa ya. Nanti ini aku udah nuliskan di sini. Ini harus dihafal ya ini adik-adik semua ini senyawa-senyawa ini anion-anionnya yang dalam senyawa garam. Ini nanti ada keterangan muda, sukar itu apa artinya ya. Muda ini artinya aki ya, dia mudah larut. Jadi larutan dia aki. Nah, kalau sukar itu artinya solid ya, jadi padat. Nah, itu maksud dari kata muda dan sukar. Nah, ini Koko udah ngasih. Nanti adik-adik bisa download di deskripsi ya untuk tabelnya ya. Ini Koko ajarin dulu cara membaca tabelnya ya. Nah, ini adik-adik kita mulai dari sini dulu ya. Ini ada kata nitrit. Ini anion NO2- ya hafalannya. Dia muda lainnya, sukar ini AgNO2 ini perak nitrit. Jadi dia kalau mendapat perak nitrit itu berarti solid. Tapi selain perak nitrit berarti dia mudah larut atau aki. Ini contoh ya, misalkan kau punya senyawa di sini ya, ini KNO2. Nah, ini senyawa kalium nitrit. Nah, kalium nitrit ini muda atau sukar kok? Nah, karena nitrit ini muda lainnya selain AgNO2, berarti ini aki wujud senyawanya. Nah, gitu ya. Jadi Koko ajarkan dulu istilah kata aki dan solid dalam reaksi penggaraman. Nanti penting ya. Jadi kita harus tahu dulu garam ya yang wujudnya aki dan solid itu seperti apa. Nah, ini dihafal nanti. Oke. Ini ya, aki ya. Nah, kalau misalkan gini lagi, Koko ambil contoh nitrit lagi. CaNO2 dua kali nih. Ini senyawa kalsium nitrit ya. Kalsium nitrit ini apa kok? Ini aki juga. Larutan dia. Ya, karena yang sukar yang AgNO2. Contoh misalkan kasih perak nitrit. Nah, ini baru adik-adik tulis ini solid. Nah, nanti apa hubungannya kok dengan reaksi penggaraman? Ya, nanti reaksi penggaraman itu ada 10 ya yang diajarkan di SMA ini nanti ada 10 reaksi penggaraman. Ya, nanti ini sementara Koko ajarkan dulu nih istilah solid dan akinya. Nah, ini yang berikutnya kita masuk nitrat ya, ini NO3- mudah untuk semuanya. Jadi artinya kalau nitrat ini berarti pasti aki, pasti larutan. Jadi jika nitrat ini digabung dengan kation apapun, nah kation itu apa kok? Kation itu jenis-jenis logam. Itu nanti adik-adik bisa download juga tabel kation anion di deskripsi di bawah itu ya. Nanti untuk dihafal juga. Karena semua anion-anion ini anion ya namanya muatan minus seperti tadi nitrit kenapa jadi KNO2 itu kenapa ada K. Nah, K itu kation, kalium, kalsium, banyak ya, pokoknya logam. Itu ada hafalannya ya juga. Jadi kalau misalkan nitrat ini Koko gabung dengan K+ misalkan. Jadi kalium nitrat seperti contoh yang atas yang nitrit tadi kan KNO3 yang KNO3 ya, ini kalium nitrat, ini pasti aki. Nah, gitu. Jadi nitrat digabung dengan kation apapun itu pasti wujudnya aki karena dia semuanya mudah. Jadi istilahnya kalau nitrat ini berarti nggak ada yang solid ya, cukup ya udah jelas ya. Ini cukup jelas istilahnya. Jika semua itu artinya berarti semuanya aki ya karena mudah, semua mudah. Nah, ini yang klorat ini yang klorat ini juga tulisannya semua mudah larut. Berarti kalau klorat ClO3- ini digabung dengan kation apapun, berarti dia juga pasti aki. Contoh, misalkan aku punya magnesium klorat gitu ya. Misalkan Mg ClO3 2 kali. Nah, ini juga pasti aki nih. Nah, itu. Jadi mudah semuanya ya. Mudah semuanya itu artinya aki. Nah, kok bisa ya ini jadi senyawa KNO3 MgClO3 2 kali. Nah, ini adik-adik harus dipahami di kelas 10 ya waktu belajar tata nama senyawa. Cara menggabung kation anion itu kan istilahnya seperti dikali silang untuk memudahkan. Jadi gini, ini terdiri dari ion
kation Mg2+ dan ClO3-. Ini mungkin adik-adik untuk memperjelas dulu kenapa bisa jadi magnesium klorat itu senyawanya kok MgClO32 ya. Ini dapat dari Mg2+ sama ClO3-. Loh kok Mg itu 2+? Ya itu hafalannya memang ya. Itu karena golongan 2A. Ada nanti di tabel kation ya. Nah, ini cara membentuk seperti ini dikali silang seperti 2+-nya dikalikan ke ClO3 tapi dikurung ya, taruh bawah. Nah, ClO3-nya 2 kali ya. Nanti Mg-nya 1 kali, -1 turun ke sini. Nah, makanya waktu di kelas 10 tata nama itu harus betul-betul dipahami karena berlanjut di sini, istilahnya seperti itu. Jadi tabel itu dihafal ya. Nah, ini adik-adik untuk yang berikutnya yang asetat, bromat, iodat, fluorida. Ini semua juga mudah larut tanpa kecuali. Jadi adik-adik kalau mendapat senyawa garam yang berisikan anion asetat, bromat, iodat, fluorida, itu berarti semuanya aki gitu ya. Jadi koko nggak usah ngasih contoh ya, udah jelas. Jadi kalau seperti tadi, seperti contohnya nitrat sama klorat, mau digabung dengan kation apapun, berarti dia pasti aki ya, istilahnya seperti itu. Ini untuk yang nitrat, klorat, asetat, bromat, iodat, fluorida. Jadi gitu dihafal dulu. Jadi anion-anion apa aja yang mudah larut ya? Yang pasti mudah larut tuh sebenarnya dari nitrit, tapi dia ada yang sukar nitritnya ini hanya dengan perak. Lainnya ini mudah. Jadi nitrit, nitrat, asetat, klorat, bromat, iodat, fluorida ini berarti semuanya aki. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini. Masuk ke klorida. Klorida ini mudah lainnya yang sukar ini. Jadi AgCl, AgCl, PbCl2, CuCl ini solid semua. Nah, jadi misalkan contoh gini. Koko punya senyawa AgCl. Nah, ini berarti solid. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ini sukar, ini solid, padat. Nah, kalau yang lainnya ini kok, misalkan gini. Kok punya NaCl. Nah, NaCl ini berarti aki. Nah, itu ya cara baca tabelnya nanti. Jadi istilahnya yang sukar ini ada 4. Ag, Hg, Pb, Cu itu dengan Cl. Nah, selain itu berarti dia aki, misalkan NaCl, CaCl2, MgCl2, pokoknya selain kationnya yang Ag, Hg, Pb, Cu ya. Itu berarti dia mudah larut. Itu dengan Cl-. Klorida ini. Ini perak klorida, natrium klorida ya namanya. Nah, gitu ya maksudnya ya, cara baca tabel mudah dan sukar. Berikutnya yang bromida ini hampir mirip ya dengan Cl, cuma diganti Br. Ya, sama kationnya Ag, Hg, Pb, Cu sama ya. Untuk iodida yang solid Agi, Hgi, Hgi2, Pbi2, Cui ini solid. Nah, selain dengan kation Ag, Hg, Pb, Cu berarti dia aki berarti. Misalkan kalau ada NaI atau Al-I3 atau besi iodida, besi 2 iodida, yaitu berarti aki ya, karena tidak termasuk di hafalan yang sukar larut. Itu maksudnya ya. Untuk selanjutnya ini garam sulfat ya, anion sulfat. Sulfat itu yang sukar larut nih Ba, Ca, Ag, Pb, Sr ya. Jadi BaSO4, CaSO4, AgSO4, PbSO4, SrSO4 ya. Ini Ag2 karena Ag itu kan +1, SO4 2-. Jadi seperti dikali silang gitu ya misalnya. Jadi dengan kata lain yang solid daripada sulfat ini solid semua ini. PbSO4, CaSO4, Ag2SO4, PbSO4 ini solid. Berarti selain itu berarti aki sulfatnya. Contoh. Ini misalkan kok ada senyawa CaSO4 ya, kalsium sulfat. Berarti ini solid. Nah, kalau misalkan selain dengan Ca, Pb, Ag, Pb, Sr kok misalkan natrium sulfat, Na2SO4. Nah, selain itu ya, itu berarti aki. Nah, itu berarti larutan. Ya, ini solid. Ya, gitu ya cara baca mudah dan sukar. Nah, kromat, ya kromat mirip dengan sulfat ya teorinya. Jadi cuma dia dikurangi yang ini ya. Dia nggak pakai Ca. Jadi kalau kalsium kromat itu aki dia. Ini kan kalsium sulfat solid. Nah, ini sama nih, Ba, Ag sama Pb, Sr sama. Beda di Ca. Itu untuk sulfat dan kromat. Jadi dihafal ya adik-adik ini. Nah, untuk yang anion ini adik-adik ini hampir banyak ya. Ini ada oksalat, sulfit, karbonat, fosfat, fosfit, silikat, arsenat, arsenit, manganat, permanganat, borat. Ya, ini mudah jika dengan kation Na+, K+, dan NH4+. Jika selain di atas berarti sukar. Maksudnya kok. Jadi misalkan gini. Koko punya senyawa Na2C2O4. Ini natrium oksalat ya. Nah, natrium oksalat itu mudah. Nah, ini berarti ini aki. Nah, gitu ya. Loh kok yang sukar contohnya seperti apa?
perak oksalat, misalkan gini, Ag2C2O4, ini solid. Kenapa kok Ag ini solid? Karena yang muda itu kationnya kalau digabung sama ini semua itu yang natrium, kalium, dan amonium ya, Na4+ itu. Selain itu berarti sukar, berarti selain itu solid. Contoh lagi yang kau kasih oksalat tapi yang solid ya. Misalkan Ca, kalsium oksalat, CaC2O4 ya, ini solid. Kenapa kok solid? Karena bukan natrium, bukan kalium, bukan amonium yang temannya si oksalat ini. Jadi kalau oksalat ditemani ini itu berarti Ag, maksudnya gitu. Ya, misalkan gini, yang sekarang yang lain aja ya. Yang karbonat. Nah, karbonatnya kok kasih K. Jadi kalium karbonat misalkan. Jadi misalkan kalium karbonat K2CO3. Nah, ini Ag nih. Ya, karena dengan K+, kalium karbonat. Tapi selain dengan NaK, NH4 yang karbonat, itu misalkan gue kasih contoh besi 2 karbonat FeCO3. Ini solid. Nah, kenapa solid? Karena selain di atas, selain NaK dan NH4. Jadi ini hafalannya gitu. Jadi oksalat, sulfit, karbonat, fosfat, fosfit, silikat, arsenat, arsenit, manganat, permanganat, borat. Ini mudah jika dengan kationnya natrium, kalium, dan amonium. Itu Ag. Selain itu berarti dia solid. Nah, itu maksudnya ya. Ini langsung jadi satu kesatuan dihafal karena teorinya sama. Ini berikutnya adik-adik, ini garam anion sulfida S2-. Dia mudah jika Na2S, CaS, K2S, MgS, NH42S, SRS sama BAS. Ini berarti ini Ag. Berarti selain ini apa kok? Berarti selain ini sukar. Jadi contoh ya, kok ambil yang selain di sini aja. Misalkan sulfidanya besi sulfida, besi 2 sulfida. Nah, ini solid nih. Ya, kenapa kok solid? Karena besi 2 sulfida tidak termasuk di kata-kata yang mudah larut. Tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi besi sulfida ini solid, sukar. Ya. Begitu juga yang cyanida. Nah, cyanida ini yang mudah larut nih NaCN, CaCN2, KCN, MgCN2, NH4CN, SrCN2, BaCN2. Ini Ag. Loh, selain ini kok berarti dia itu sukar larut. Misalkan aluminium cyanida misalkan ya. Jadi AlCN3 misalkan nih. Ini ya solid. Ya, loh kok bisa AlCN3 ya? Karena Al ini 3+, CN ini minus. Jadi kali silang. Teorinya seperti itu ya, selalu kali silang teori kation anion. Cara memberi senyawanya seperti itu. Jadi kation plus sama minus itu seperti kali silang taruh bawah gitu. Cara membuat senyawanya. Itu untuk penggaraman senyawa garam seperti itu. Ini basa ya, berikutnya adik-adik. Ini basa OH-. Ini mengandung ion OH- yang maksudnya senyawa basa itu. Ini bukan garam ya, ini masuk ke senyawa basa yang garam ini semua tadi. Basa ini dengan logam golongan 1A, logam ya, semua golongan 1A, itu berarti dia Ag. Golongan 1A itu logamnya yang paling umum dipakai itu yang natrium, kalium, litium. Ya, itu sering dipakai, yang lainnya itu jarang. Itu Ag. Nah, kalau NH4OH ini ya Ag, amonium hidroksida. BaOH2 Ag, CaOH2 Ag, SrOH2 ini juga Ag. Selain ini, berarti itu solid. Contoh, misalkan gue punya besi 2 hidroksida. Jadi, besi 2 hidroksida ini solid ini. Ya, loh kenapa solid kok? Karena bukan Sr, bukan Ca, bukan Ba, bukan NH4OH, bukan 1A. Nah, ini kau tulis aja ya, 1A yang dimaksud logamnya yang sering kita pakai umumnya itu Li, Na, K ya. Sudahnya ada lagi sih Rb, Cs sama Fr ya. Tapi yang 3 ini Rb, Cs, Rn ini jarang dipakai lah, ini jarang keluar ya. Yang sering dikeluarkan nih Li, Na sama K untuk basa. Ya, jadi ini berarti Ag semua, misalkan LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, FrOH, ini Ag dia, ya. Nah, selain ini semua berarti dia solid, ya. Ini contohnya misalkan kau kasih contoh ya K sama OH itu KOH misalkan. KOH ini berarti Ag. Nah, itu ya cara membaca tabel. Ini yang asam sekalian ya, ini asam. Ini sebenarnya asam mirip sinitrit itu ya. Dia semuanya ini mudah ya. Cuma ada 2 yang dia solid, H2S ini asam sulfida sama asam silikat ini. Ya, asam silikat sama asam sulfida ini solid ya. Pada umumnya solid ya ini. Nah,
Untuk asam, selain ini, berarti dia aki, mudah larut. Jadi misalkan gini, gue punya asam nitrat, HNO3, berarti ini aki. Nah, gitu ya. Misalkan asam asetat, CH3COH, ya ini juga aki. Nah, gitu. Dah, gitu maksudnya ya, ini dihafal adik-adik ini. Loh kok apa ada cara cepat menghafal? Ya, itu tergantung adik-adik ya, gimana cara memberi kata-kata. Misalkan BASO4 adik-adik mau baca bakso, ya gitu. Casio atau pentol bakso gitu-gitu ini, ya bisa sebenarnya. Kasih kata-kata aja. Jadi mencari kata-kata yang mudah dihafal sama adik-adik. Misalkan sulfat, solid, jika dengan bakso, casio, angsio, pentol bakso gitu. Ya, sirsat ini minum sirsat. Nah, ini juga bisa. Jadi itu solid. Nah, tapi selain itu berarti dia aki. Nah, gitu bisa seperti itu. Kasih kata-kata sendiri. Ya, menerjemahkannya gimana. Nah, memang reaksi penggaraman ini memang agak susahnya di mana? Agak susahnya menghafal ini semua tabel ya. Dan ini pun mungkin ada beberapa anion yang belum Koko masukkan ya. Tapi itu bisa adik-adik dicari aja. Ini yang Koko kasih yang umum ya, yang umum dipakai. Nah, ini adik-adik yang Koko tuliskan di tabel ini sebenarnya adalah kelarutan dalam air ya. Karena nanti yang SMA kita pelajari yang kelarutan dalam air. Sebenarnya ada yang kelarutan dalam asam. Tapi kita itu nanti mungkin di tingkat lanjut ya di kuliah. Jadi Koko ajarin yang utama di tingkat SMA dulu. Ini kelarutan dalam air ya yang Koko maksud. Nah, yang mudah ini maksudnya mudah larut dalam air ya. Maksudnya ini aki. Nah, sukar ini solid. Ini kasih kesimpulannya ya. Itu. Jadi sukar itu solid, padat, mudah itu aki, larutan ya. Itu. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.